Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video yang ketiga, kita akan melakukan uji beda metode atau media pengajaran dan uji efektivitas pretest dan posttest di kelas eksperimen setelah sebelumnya kita menguji di kelas kontrol. Selanjutnya kita melakukan uji di kelas eksperimen. Kita kembali ke SPSS. Sebelum melakukan uji beda, kita harus melakukan uji normalitas untuk menentukan apakah kita melakukan dengan uji parametrik atau melakukannya dengan uji non-parametrik. Langkah pertama, kita klik Analyze, kemudian kita pilih Deskriptif Statistik, kita pilih Explore, kemudian kita pindahkan pretest dan posttest di kelas eksperimen, kemudian kita pilih plot, kita klik yang normality, kemudian continue, kemudian kita klik OK. Kita lihat hasilnya di test of normality. Ini merupakan output dari uji normalitas. Menurut Dahlan di tahun 2010, jika jumlah datanya kurang dari 50, kita menggunakan Sapir-Whorf. Di kelas eksperimen, pretest didapati signifikasinya adalah 0,09. 0,09 lebih kecil daripada 0,05. Maka untuk pretest di kelas eksperimen tidak normal. Sedangkan signifikasi di kelas eksperimen pada posttest hasilnya adalah 0,018. 0,018 lebih kecil daripada 0,05. Maka untuk kelas eksperimen pada posttest tidak normal. Dari kedua data pretest dan posttest didapatlah data tidak normal, maka kita tidak bisa menggunakan uji parametrik, tetapi kita menggunakan uji non-parametrik karena sampelnya berpasangan atau dependen. Kita menggunakan uji Wilcoxon. Untuk melakukan uji Wilcoxon, kita kembali ke SPSS. Kita fokus ke kelas eksperimen. Langkahnya, klik Analyze, kemudian kita cari non-parametrik, kemudian Legacy Dialog, kita klik yang To Related Sample, kita pindahkan pretest dan posttest di kelas eksperimen. Jangan lupa kita centang yang Wilcoxon, kemudian kita pilih option, kita klik deskriptif, kemudian continue, setelah itu kita okekan. Kita lihat hasilnya di tes statistik. Hasil tes statistik dari uji Wilcoxon signifikasinya adalah 0,069. 0,069 itu lebih besar daripada 0,05, maka hipotesisnya ditolak.
sehingga kita bisa membuat kesimpulannya. Kesimpulannya, apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas AR pembelajaran biologi? Jawabannya tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media AR untuk pembelajaran biologi. Selanjutnya, apakah perlu melakukan uji NGen? Jawabannya tidak perlu, karena tidak ada perbedaan. Jika ada perbedaan, perlu melakukan uji NGen. Setelah kita melakukan uji beda dua sampel dependen dengan uji non-parametrik, yakni menggunakan uji Wilcoxon, sekarang kita berasumsi lagi bahwa data tersebut terdistribusi normal. Kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai pretest dan posttest pada kelas eksperimen, yakni dalam hal menggunakan media AR. Caranya, kita kembali ke data, kita klik analyze, kemudian compare mean, kemudian kita pilih paired sample test, kita masukkan yang pretest eksperimen dan posttest eksperimen. Kemudian kita pilih option, continue, kemudian OK. Di sini kita lihat hasilnya. Nilai signifikasi didapat 0,102. Nah, seperti yang kita ketahui, 0,102 itu lebih besar daripada 0,05. Maka dapat dipastikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Kata lainnya, bahwa hipotesisnya ditolak. Sekarang kita akan berasumsi lagi bahwa ada bedanya. Maka kita melakukan uji NGen dengan cara kita lihat rumus. Kita lihat rumusnya kembali. NGen sama dengan skor posttest dikurangi skor pretest dibagi skor ideal dikurangi skor pretest. Di sini skor idealnya adalah 100. Kita kembali ke SPSS, kita pilih transform, kemudian kita pilih compute variable, kita ketik di sini post, kurang pretest, kemudian kita pilih di sini post eksperimen dikurangi pretest eksperimen. Kita okekan, kemudian kita lihat apakah sudah execute. Sudah, kemudian kita cek pada datanya, sudah terdata. Kita lanjutkan dengan transform kembali, kemudian compute. Kita ketik di sini adalah ideal kurang pre. Ideal
ideal kurang pre, ini kita hapus dulu. Kita masukkan di sini adalah 100 karena angka idealnya itu adalah 100 dikurangi pre-eksperimen. Kemudian kita okekan, kita lihat di execute-nya sudah, kita cek lagi ideal kurang pre. Kemudian kita lanjut lagi transform, compute, kemudian kita ketik n-gain di sini, n-gain ini kita hapus dulu. N-gain itu rumusnya adalah rumus n-gain yaitu pos kurang pre dibagi ideal kurang pre. Kita okekan, kita lihat sudah execute. Sudah. Kemudian kita akan merubah n-gain dalam persen. N-gain persen, rumusnya kita masukkan n-gain dikali 100, kita okekan. Oke, sudah execute. Kita cek n-gain persennya sudah dapat. Selanjutnya kita buat statistik deskriptifnya. Kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kita klik deskriptifnya, kemudian kita masukkan n-gain dan n-gain persen. Kemudian kita klik OK. Kita lihat di deskriptif statistiknya. Hasil ini ya, karena hasilnya minus, kita baca di minnya. Karena hasilnya minus, maka kita berasumsi bahwa plus. Kenapa minus? Karena tidak ada bedanya. Kita hanya berasumsi saja. Maka ini anggapnya plus. Maka untuk n-gain-nya sebesar 0,12. Itu kita cek 0,12 di bawah 0,3, maka kategorinya rendah. Sedangkan penafsiran efektivitasnya kita lihat lagi sebesar 12,14%. 12,14% itu dalam kategori sangat tidak efektif. Bisa kita lihat dari tabel ini. Tadi 0,12 di bawah 0,3 kategorinya rendah, sedangkan 12,14% berarti di bawah 40%, maka tingkat
ketercapaiannya sangat tidak efektif. Demikian cara kita menghitung n-gain-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.